Jadi gue udah nonton sebagian besar anime winter di tahun 2025 ini yang kebanyakan diisi dengan line up anime, romance, dan drama yang justru membuat gue excited dengan musim ini karena diisi dengan line up anime, drama, romance favorit gue. So, pada video kali ini gue bakal merekomendasikan 7 anime di winter tahun 2025 ini. Tapi sebelum itu, jika kalian belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe terlebih dahulu untuk tidak ketinggalan info menarik seputar anime di channel kami. Oke, yang pertama adalah I'm Getting Married to a Girl I Had in My Class. Bercerita tentang siswa SMA bernama Saito Hojo yang secara terpaksa harus menikah dengan teman sekelasnya, yaitu Akane Sakuramori, gadis yang merupakan saingan terbesarnya di sekolah. Mereka itu layaknya kucing dan tikus dalam kartun Tom and Jerry yang tidak bisa akur satu sama lain. Karena mereka itu dipaksa sama kakek dan neneknya, mereka mau tidak mau harus melakukan pernikahan ini. Menurut gua, anime ini sangat lucu, yang dimana mereka itu tidak bisa akur satu sama lain, tapi mereka secara terpaksa harus membangun sebuah rumah tangga. Anime ini sangat wholesome ketika melihat si Saito Hojo dan Akane Sakuramori ini membangun rumah tangga, bahkan di saat mereka saling membenci satu sama lain. Gua juga senyum-senyum sendiri melihat kelakuan yang menurut gua lucu dan menarik. Gua sangat menyarankan anime ini jika kalian suka anime yang minim angkat drama cinta segitiga atau drama dengan pihak ketiga ataupun keempat. Di anime ini, kalian cukup melihat perkembangan antara kedua MC ini yang membangun sebuah rumah tangga, dan itu cukup fun untuk diikuti. Oke, yang kedua itu ada I Have Crush at Work. Bercerita tentang Yui Mitsuya dan Masuko Tateishi yang merupakan rekan kerja, dan mereka benar-benar saling menyukai satu sama lain, dan mereka juga telah resmi berpacaran. Masalahnya, mereka berusaha merahasiakan hubungan baru mereka agar tidak membuat suasana kerja menjadi canggung. Mereka tuh sebenarnya ingin merahasiakan hubungan mereka, tapi ada kalanya mereka terlihat seperti saingan di tempat kerja, namun aslinya mah enggak. Cerita dari mereka berdua menurut gua sangat lucu, dimana mereka pengen menyembunyikan, tapi entah kenapa karena kejadian yang tidak terduga, mereka pun juga akhirnya ketahuan. Anime ini benar-benar membuat kalian yang nonton jadi senyum-senyum sendiri sambil bilang "Wen ya". Dan anime ini juga manis banget sampai kaki hilang satu. Jika kalian suka dengan anime yang manis-manis dan gula, kalian wajib nonton anime ini untuk winter pada tahun 2025 ini. Wajib banget hukumnya. Oke, next yang ketiga adalah Ameku Takao Suirikarte. Bercerita tentang Takao Ameku, seorang dokter yang bekerja di Departemen Diagnostik Umum Rumah Sakit Umum. Dia itu memiliki kemampuan atau kecerdasan yang sangat teramat luar biasa. Dia dapat mendiagnosis seseorang hanya dengan sekali lihat saja. Selain memiliki kemampuan yang bisa mendiagnosis suatu penyakit dengan cepat, si Ameku Takao ini juga memiliki kemampuan yang dimana dia dapat menyelesaikan kasus dari sebuah kejanggalan, seperti memecahkan sebuah kasus kepolisian dan lain-lain. Kenapa gue bisa menyarankan anime ini? Anime ini benar-benar membuat gue interest karena pendekatan anime ini menggunakan bahasa kedokteran, yang dimana gue juga tidak paham bahasa kedokteran itu, tapi menurut gua juga asik untuk diikuti. Seperti kenapa kasus ini darah manusia bisa biru dan semacamnya. Anime detektif mungkin sudah banyak, tapi gimana anime detektif penyelesaian kasusnya menggunakan bahasa kedokteran? Itulah kenapa gue bisa sangat menyarankan anime ini untuk kalian tonton di winter 2025 ini. Selain kasusnya yang menarik, terdapat penyelesaian kasus dengan bahasa kedokteran yang cukup menarik juga. Oke, yang keempat ada Sakamoto Days. Bercerita tentang Taro Sakamoto, seorang pembunuh bayaran terhebat sepanjang masa yang ditakuti oleh banyak orang, sampai dia bertemu dan jatuh cinta dengan seseorang wanita. Sebagai hasilnya, Sakamoto meninggalkan kehidupan kriminalnya dan sekarang bekerja sebagai pegawai minimarket serba ada. Anime yang banyak ditunggu-tunggu oleh banyak orang, dan banyak orang juga kecewa dengan opening animenya yang dibilang cukup jelek. Tapi menurut gua anime ini berhasil membuat gua tertarik dengan alur cerita yang disajikan. Sakamoto yang dimana dia udah move on
dengan kehidupan pembunuh bayaran dan ingin menjalani kehidupan biasa bersama keluarganya, dia pun juga harus selalu diganggu dengan pembunuh yang silih berganti berdatangan untuk membunuh si Sakamoto karena sudah dibounty. Bagaimana dia mempertahankan keluarganya tanpa membunuh seseorang yang ingin membunuhnya? Cerita yang cukup simpel tapi dieksekusi dengan sangat baik menurut gua. Scene fightingnya juga oke, animasi juga oke, dan cerita yang buat gua penasaran bagaimana ia melindungi keluarganya. Anime ini cocok buat kalian jika suka dengan anime action tapi memiliki cerita yang simple dan tidak terlalu rumit. Oke, next yang kelima ada Honey Lemon Soda. Bercerita tentang Uka Ushiyomori yang dijuluki Batu karena sering membeku di depan orang lain di saat SMP. Dan akibatnya dia sering dirundung atau dibully. Sekarang dia sudah SMA. Dia memiliki kesempatan untuk memulai awal yang baru untuk memperbaiki diri. Namun, pada minggu pertamanya, secara tidak sengaja, dia terkena semprotan jus oleh teman sekelasnya yang bernama Kai Miura, seorang pria yang mencolok dengan rambut emas. Kai memiliki segala sesuatu yang tidak dimiliki Uka. Ia populer, cukup berani untuk mengutarakan pendapatnya. Terlepas dari kepribadian yang cukup kontras, Kai mendorong Uka untuk perlahan-lahan keluar dari sifat batunya tersebut. Anime shoujo romance yang emang berhasil membuat gue suka dengan cerita yang dimilikinya. Sebagai contoh ada Kimi no Todoke, Aoharu Ride, dan Fruit Basket. Anime Honey Lemon Soda ini memiliki daya tarik yang bukan hanya romance yang ditawarkan, tapi bagaimana mereka menjalani kehidupan yang dimana kedua MC ini sangat kontras akan sifatnya. Bagaimana si Uka Ushiyomori mengadai sifatnya yang batu hingga menjadi kepribadian yang baru, membuat gua sangat suka dengan anime Honey Lemon Soda untuk winter tahun 2025 ini. Oke, selain 5 anime tadi, gua bakal ngerasa bersalah kalau gua nggak masukin anime seasonal, 2 anime seasonal ini. Nah, nextnya ke-6 ada Apothecary Diaries atau Kusuriya no Hitori Goto. Bercerita tentang Mao, seorang apoteker atau ahli obat yang suka dengan hal-hal yang berbau pengobatan, dan Jinshi, seorang kasim pada suatu dinasti Cina. Anime ini merupakan anime lanjutan dari season pertama yang menurut gua salah satu anime terbaik yang pernah gua tonton di tahun 2023 setelah Free Ren. Cerita yang dimana ada sisi kelam para selir kaisar yang menghalalkan segala cara agar bisa bersama dengan sang kaisar. Tapi bukan hanya itu, anime ini juga memiliki unsur detektif pada perkembangan cerita, seperti kasus racun yang dimana si Mao dan Jinshi ini harus memecahkan masalahnya, yang dibalut dengan visual yang memanjakan mata, membuat gua sangat suka anime Kusuriya ini, yang sangat amat gua tunggu kelanjutannya di season 2 ini. Dan anime ini juga membuat gua geram kapan si Mao sama si Jinshi punya hubungan. Kadang gue juga kesel sendiri liatnya, dimana Mao ini masih gak sadar dan Jinshi pun juga sama-sama bebal. Oke, yang terakhir itu adalah Solo Leveling Season 2, Arise from the Shadow. Bercerita tentang Sung Jinwo, seorang pemburu peringkat E yang dijuluki oleh pemburu terlemah di antara semua manusia. Saat menjelajah ruang bawah yang seharusnya itu aman, dia dan kelompoknya menemukan sebuah terowongan yang tidak biasa yang mengarah ke area lebih dalam. Terpikat oleh prospek harta karun, kelompok ini terus maju, hanya untuk dihadapkan ke kengerian yang sangat di luar imajinasi mereka. Namun, secara ajaib, Sung Jinwo selamat dari insiden tersebut dan segera menemukan bahwa dia memiliki akses ke antarmuka yang hanya dapat dilihat olehnya. Sistem misterius ini menjanjikan kekuatan yang sudah lama diimpikannya. Adaptasi dari manhwa Korea ini menurut gua memiliki story yang cukup biasa saja, tapi adaptasi dari manhwanya benar-benar kualitasnya sangat amat bagus. Bagaimana studio membuat para penonton merasa penasaran akan apa yang terjadi di next episode-nya. Itulah kenapa gue bisa menyarankan anime Solo Leveling itu di tahun winter 2025 ini karena animasinya cukup over the top. Oke, itulah rekomendasi anime winter untuk tahun 2025 ini. Manakah anime favorit kalian yang masuk dalam list? Atau anime favorit kalian tidak masuk dalam list? Kalian bisa drop anime favorit kalian di winter 2025 ini di kolom komentar. Kalian juga dapat request anime untuk kami bahas di next kontennya. So, thank you buat semua yang nonton video ini. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Like video ini kalau kalian suka dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan kita berjumpa lagi di next video.